Selanjutnya untuk nomor 9, apa yang dimaksud dengan reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1 dan berikan contoh dan mekanisme yang terjadi. Secara definisi, reaksi SN1 merupakan tahap penentuan laju reaksi yang mana reaksi molekul tunggal. Pada gambar di slide, maaf, paling bawah itu agak terpotong sedikit, yang mana pada tahap-tahapan untuk SN1 ini terjadi menjadi 3 tahap. Yang mana atom klor lepas dari molekul tersier butil klorida yang dibantu dengan senyawa polar senyawa polar seperti H2O atau air sehingga terbentuknya ion klorin dan sebuah intermediat atau zat perantara yang bermuatan positif atau disebut dengan karbokation. Kemudian proses pembentukan karbokation ini sangat lambat sehingga menjadi penentu laju reaksi SN1. Molekul air yang memiliki pasangan elektron bebas dapat bertindak sebagai nukleofil yang kemudian menyerang karbokation dan menghasilkan produk SN1 yang berupa tersier butil alkohol. Kemudian mekanisme reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1 ini kestabilan relatif dari karbokation dihasilkan pada reaksi SN1 yang bergantung terhadap jumlah kelompok alkil yang terikat pada karbokation. Apabila semakin banyak jumlah alkil yang terikat, maka karbokation yang dihasilkan juga semakin stabil. Hal ini karena adanya efek hiperkonjugasi yang dihasilkan oleh kelompok alkil, yaitu alkil dapat menyumbangkan kerapatan elektronnya sehingga dapat menstabilkan suatu muatan positif pada karbokation. Selanjutnya untuk soal nomor 10 yang mana tahap awal dilakukan dalam penelitian ini yaitu 15 HCl pekat yang dimaksudkan adalah penelitian untuk reaksi substitusi nukleofil didinginkan dalam penanas es, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah. Pertanyaan adalah tujuan dari langkah tersebut adalah tujuan dari adanya HCl tersebut didinginkan bertujuan agar HCl tersebut fasanya tetap itu dengan fasa liquid atau wujud cair karena pada suhu kamar HCl pekat itu cepat menguap, yang mana kita tidak menginginkan adanya penguapan HCl sehingga harus didinginkan terlebih dahulu. Kemudian buatlah alur prosedur kerja praktikum atau praktikum reaksi substitusi nukleofilik. Yang pertama, sebanyak 15 ml HCl pekat didinginkan, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah yang berukuran 100 ml. Kemudian sebanyak 5 ml tersier butil alkohol ditambahkan tetes demi tetes, kemudian dikocok. Kemudian pengocokan dilanjutkan kurang lebih 20 menit setelah semua alkohol habis ditambahkan. Kemudian dibiarkan sampai terlihat jelas adanya 2 lapisan terpisah, yang mana lapisan bawah itu adalah HCl. Kemudian lapisan atas dicuci dengan 5 ml air dan kemudian 10 ml larutan natrium bikarbonat. Kemudian dikeringkan lalu didestilasi dan dikumpulkan distilat tersebut antara suhu 49 sampai 52 derajat Celcius sebagai tersier butil klorida dan memiliki ND 1,386. Kemudian untuk nomor 12, sebutkan reaktan yang digunakan dalam reaksi substitusi tersebut. Reaktan yang digunakan adalah HCl pekat dan tersier butil alkohol. Kemudian sebutkan manfaat reaksi substitusi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaatnya itu triklorometana untuk dry clean dan diklorometana untuk pengelupas cat. Kemudian untuk soal nomor 14, bagaimana cara menguji senyawa 4 bromo benzena? Caranya yaitu salah satunya adalah melakukan uji leleh yang mana senyawa tersebut akan meleleh kisaran suhu yang cukup tinggi yaitu 125 derajat sampai dengan 127 derajat Celcius. Untuk soal yang terakhir, apa kebaruan yang ditonjolkan dari penelitian yang diberikan oleh Wang, Yang, dan Fu dengan judul Quaternary stereocenters via catalytic enantiosovergen nucleophilic substitution reaction of tertiary alkyl halides, yang mana pembaharuannya adalah metode katalis nikel untuk penyambungan enanti konvergen epoksida dengan asam alkyl boronat. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa katalis nikel kiral dapat mencapai reaksi substitusi dari elektrofil, yang mana untuk memberikan stereocenter quaterner dengan enanti selektivitas yang baik. Kemudian secara khusus peneliti menetapkan bahwa susunan senyawa baik siklik maupun siklik berpasangan
Kemudian peneliti selanjutnya mengilustrasikan bahwa produk kopling dapat diubah menjadi keluarga. Maksudnya di sini keluarga adalah bagian-bagian lainnya yang beragam dan bermanfaat dan memungkinkan sintesis total formal dari produk alami bioaktif, yaitu alfa eburnamomin dan madin medolin A. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om.